Dia itu katanya tersesat selama 8 hari. Hari-hari bersama Atrium Story, kembali lagi di sini bareng cerita-cerita horor, bareng aku Rama dan saya Adam Pisces. Kali ini kita nggak bahas zodiak. Oh iya, benar. Wah, jadi beberapa hari lalu itu Adam kan kita habis konten horor dan sebagainya. Terus Adam secara kebetulan dan secara epic dia dicat sama temennya, katanya gitu. Ya, benar. Dicat cerita tentang gitulah, penampakan dan sebagainya gitulah. Tapi saya sendiri belum dikasih tahu jelasnya sama Adam. Itu gimana itu. Barangkali Adam mau berkenan cerita. Enggak sih, enggak berkenan. Jadi selesai. Enggak. Ya benar. Jadi temanku ini ketika aku ngonten kan buat status ya. Dia tiba-tiba ada cerita dan pengen di-share lah, pengen dibagi gitu. Jadi ceritanya itu temanmu dari Sidoarjo. Teman kerja dulu. Oh ya, terus. Teman kerja. Dan dia cerita, memang dia suka mendaki ya. Jadi ceritanya nggak jauh-jauh dari pendakian. Oh. Jadi ya cerita-cerita yang ada di gunung lah. Mungkin teman-teman banyak yang pernah merasakan atau apa gitu pas mendaki. Ya mungkin sedikit banyak sama kayak gitu. Tapi ya gimana ya? Langsung ada ceritaan mungkin ya? Ya langsung aja. Jadi berdasarkan cerita dia itu sekitar tahun 2016-an. 2016-an itu dia mendaki 5 orang ke Gunung Arjuno katanya. Gunung Arjuno tapi via Purwosari. Tambak Watu kalau teman-teman manggilnya. Ya ke situ lah pokoknya. Kan ada 2 lah, Trete sama Purwosari, ini lewat Purwosarinya. Itu jadi dia ini berlima. Ini entah terlepas dari mitos adanya kalau mendaki gunung ganjil itu nggak boleh gitu kan. Tapi ini dia berlima dan mengawali perjalanan itu di maghrib. Setelah maghrib. Dari maghrib dia berangkat dari rumah? Enggak, dari sampai pos perizinan. Oh, dari perizinan. Jadi maghrib gitu. Sampai pos perizinan maghrib dan dia mulailah mendaki gitu, mulai mendaki dan sampai di pos berapa ya kemarin ya? Ya pokoknya di pos lah di atas gitu. Kebetulan ada shelter. Shelter itu semacam gubuk gitu kan ya? Iya, kalau di situ biasanya nyebutnya barakseng. Nah, ya bener. Barakseng. Jadi berarseng gitu kan? Jadi gitu. Dan kebetulan karena ada shelter, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bikin tenda, nggak buat tenda. Oh, cukup masuk. Cukup sampai karena juga sepi kan, nggak ada orang lagi kan. Ya udahlah kita barak aja gitu, kayak shelter aja. Nah, kejadiannya di situ. Tapi kayaknya berdasarkan cerita temanku nggak ada yang kelihatan, cuman diganggu oleh suara-suara. Itu si temanmu apa? Semuanya. Gimana itu suaranya? Sepengetahuan. Berdasarkan ceritanya ya, dia di dalam. Suaranya itu mulai di dok dulu. Ya biasa kalau setan-setan ada dok kayak gitu. Oh iya. Nah, gitu. Terus dibiarin, lama-lama kayak gini. Kan seng kan. Nah, gini bunyinya. Di gelombang-gelombangnya itu kayak di bener kayak gitu. Dan terus sambil aku bacain biar nggak lupa ya. Karena itu akhirnya dia tuh cewek 3, cowok 2, dan cowoknya sama-sama takut gitu karena kejadian itu. Akhirnya rasanya kayak kejebak gitu di dalam shelter kan. Di dalam takut, mau keluar juga tambah takut gitu kan. Takutnya ya kalau misal bukan setan,
orang jahat atau apa. Lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi kan, apalagi bawa senjata nah, apalah gitu-gitu. sendirian di hutan juga. Apalagi 2 cowok 3 cewek ya rasa melindunginya lah. Iya. Apalagi si cowoknya takut juga gitu kan. Terus takut juga, akhirnya ya itu sih, jadi nggak ada penampakan apapun yang dialami, cuman ya itu diganggu secara suara-suara. Akhirnya mereka sampai jam 3 pagi. Jadi gitu itu mulai sampai pos pendakian pertama sekitar jam 10-an katanya. Jam 10-an dan gitu terus sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi diganggu. Sampai jam 3 pagi akhirnya mereka lah, makanya itu kan akhirnya keluar subuh-subuh nggak ada apa-apa. Ya udah selesai. Jadi nggak ada yang memang benar-benar ditampak, nggak ada. Tapi suara itu tadi ya kita mungkin bisa berpikir positif lah ya, entah hewan mungkin cuma pocong atau cuma pocong genderuwo. Iya benar sih, memang gitu-gitu. Kamu sendiri pernah ke gunung, Dam? Pernah ke gunung, tapi cuma 2 kali dan tidak pernah terjadi apa-apa. Ke gunung mana itu? Gunung Penanggungan sama Welirang. Welirang pun cuma sampai pos 1, Kop-Kopan. Oh, sampai Kop-Kopan. Dan Penanggungan sampai puncak, tapi ya itu rame kan di Penanggungan. Jadi nggak ada vibe horor sama sekali. Kalau lihat ceritanya temanmu tadi lewat Purwosari itu ya, setahuku namanya Tambak Watu, setahuku. Itu emang melewati ada candi-candi gitu. Kalau kita menuju puncaknya itu jadi jalannya emang ada panjang, landai cuman jauh, terus ada candi-candi dan sebagainya. Ada yang bilang itu emang jalurnya pertapa. Makanya kan rata-rata orang bukan pendatang, seorang jauh lah kalau mau mendaki Arjuna kan pasti lewat Tretes kan. Jarang lewat Purwosari kan. Iya. Mungkin itu alasannya ya. Jalur komersialnya itu emang Tretes, cuman jaraknya jauh banget. Nah, kalau di gunung tuh ya katanya lagi aku beberapa kali juga ke gunung itu beberapa kali yang pernah, tapi yang pernah merasakan vibe gitu nggak? Nah ini pertama kalinya sendiri tuh aku pernah ke Penanggungan. Waktu itu sama teman-teman gitu lah. Banyak, tapi karena dari awal emang niatku nggak cari puncak, aku jalan-jalan. Oh ya, jalan-jalan. Biasanya kalau ke Penanggungan karena di situ nggak ada sumber air, kita menyiasatinya jalan malam. Ya. Biar nggak kehausan. Jadi kita jalan malam. Teman-temanku buru yang namanya ada pos Puncak Bayangan. Adam tahu ya? Oke, tahu. Teman-teman buru pos Puncak Bayangan, aku duluan aja, aku selalau, mau jalan, mau tidur di pos 3. Waktu itu aku punya sleeping bag gitu, dan sebagainya. Di situ aku bareng sama tim SAR. Jadi ada tim SAR yang jaga di pos. Oh, jaga. Kira ada kejadian apa gitu kan? Ada tim SAR yang jaga di pos dan sebagainya. Kebetulan banget waktu itu purnama. Jadi terang, langitnya tuh terang. Di hutan purnama itu kan terang banget, nggak kelihatan apa-apa. Dia tiba-tiba nyeletuk. Biasanya Mas, kalau purnama gini, itu adalah waktunya para dedemit, para gitulah, itu saling makan. Perang mereka. Ya jadi keluarnya mereka itu karena saling makan, jadi energinya besar. Oke. Aku nggak tahu seperti itu. Posisi kita cuma berdua. Habis cerita gitu dan sebagainya, mendungnya tiba-tiba minggir. Jadi langit itu terang banget. Orang yang jalan dari bawah atau yang turun dari atas, karena aku di pos 3 nih posisinya. Orang yang jalan dari bawah atau turun dari atas itu tiba-tiba kalau lihat pos itu langsung lari. Ada orang dari bawah lihat pos gitu langsung lari, gak mau berhenti di pos karena langsung dari sebagainya. Tapi kamu di pos? Aku di pos. Oke, sama si tim SAR nih, Mas Fadri. Diam aja, ya nggak ada cerita apa-apa, juga males cerita gini-gini, pengen menikmati. Tiba-tiba dia nyeletuk. Rupanya tadi teman-teman suka tiba-tiba lari kalau ngeliat di sini itu. Dulu di sini tuh pernah ada penampakan yang namanya cewek kayak kuntilanak gitu dan sebagainya. Terus aku tanya dong, di mana Mas? Di atas sini. Jadi katanya dia di tempat Anda diam itu. Di atas, di kayak payung kanopinya gitu. Nah, oke, karena aku ya biasa aja lah, nggak kerasa apa-apa juga. Cuman dingin aja biasanya kalau purnama tuh.
lewat paginya aku mulai jalan, habis subuh tuh mulai jalan, naik, ketemu anak yang dari puncak turun ke bawah. Dia ingat malam itu lewat situ. Nah, dia, Mas, sama kan semalam di sini. Iya. Emang kenapa kok lari, to the point aja? Kenapa Masnya kok lari? Gini. Aku tuh kelihatan cewek duduk, Mas, di atas. Kakinya itu turun gini katanya. Anjir. Padahal kamu yang di dalam nggak kelihatan. Nggak kerasa apa-apa. Cuman banyak orang gitu. Aku cuma nanyai satu orang aja sih. Lainnya itu lari. Ya mungkin sama mereka. Mungkin ya. Cuman aku nggak ketemu. Gitu aja. Terus lagi mungkin kalau di Penanggungan tuh ya, jalurnya komersial banget lah, jalur ya, gede. Tapi ada yang nggak komersial kan? Ya ada. Jolotundo. Cuman yang sering kita lewati yang komersial. Gede gitu. Jadi kata tersesat tuh ya Hampir ada. Penanggungan juga hutannya dikit. Iya. Tapi kamu pernah dengar ini nggak istilah tersesat di hutan yang namanya oyot mimang? Pernah banget. Pernah. Dan kayaknya oyot mimang tidak hanya di hutan. Maksudnya ada juga kan orang yang cerita-cerita yang entah dari mana kemana dan rasanya kayak sebentar, padahal sudah berjam-jam di situ. Iya. Salah satunya tuh kalau di luar hutan ya. Oyot mimang tuh kayak gini kan, simple itu. Kamu diputer-puter. Jadi kayak aku lewat sini udah 5 kali ini. Iya, benar. Gitu kan. Kalau di hutan yang ekstrimnya kan sampai dia berhari-hari. Ada yang berhari-hari. Tapi kerasanya cuma bentar kan? Kerasanya dia ya lama, cuman nggak selama itu. Oke. Aku pernah ketemu, kalau cerita oyot mimang ya, sekali lagi cerita oyot mimang, orang yang diputer-puter di hutan tuh Jadi aku manggilnya Om. Oke. Cuman ada hubungan kerabat gitu lah. Dia waktu muda, dia habis lulus SMA, kondisi masih belum kerja, dia naik gunung Arjuna. Arjuna lagi. Oke. Dia itu kata tersesat selama 8 hari. Anjing. Tapi dia merasa nggak 8 hari dong. Dia ngerasanya nggak 8 hari, dia ingat paling 2 atau 3 hari. Lah, dia ingatnya 2 hari 3 hari itu lama kan berarti? Iya lama, cuman nggak selama itu. Kan dia udah bingung banget ceritanya. Ceritanya nggak jelas, cuman aku tuh tersesat. Bekal masih banyak, aku membawa tenda dan sebagainya. Waktu itu belum zamannya tenda dum kayak sekarang. Tenda tuh tenda pramuka. Oke. Yang bentuknya kayak prisma. Iya. Nah, terus dia kabut. Waktu saat dia kabut, dia lewat Tretes ini kan. Dia kabut. Begitu sampai di Lembah Kijang. Wah, katanya, itu sih memang. Iya, ceritanya banyak ya. Terus. Begitu dia sampai di Lembah Kijang, udah dia lupa waktu, lupa hari itu. Udah bingung aja isinya. Namanya kelihatan si kabut. Hilangnya adalah pas dia mandi. Nah, begitu dia mandi, terus dia udah kelihatan jalan, dia ikut rombongan lain turun lalu sampai bawah, tanya tanggal itu. Sekarang udah tanggal 20 berapa ceritanya itu? Sekarang udah tanggal 20 sekian nih. Terus dia cerita itu ke pos, aku 8 hari dan sebagainya. Itu dia naiknya sendirian? Dia naiknya rame-rame. Nah berarti dicariin. Dan akhirnya nggak ketemu, malah dia keluar sendiri lah ya berarti ya. Kan dia langsung udah mendeklarasikan kalau dia kena oyot mimang gitu. Soalnya dia nggak bisa lihat waktu, udah nggak terasa kayak waktu itu. Malam, pagi, siang tuh kayak sore ya gitu. Iya. Tapi lama banget dia sadar, waduh oyot mimang ini. Terus dia jalan nyelindung, potong kompas itu, cari yang ada airnya. Iya. Dia langsung mandi, langsung turun. Kelihatan jalan. Tapi yang aku pernah dengar kalau oyot mimang itu solusinya membalik apa yang kita pakai. Itu, itu. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Itu ada cerita juga jadi ya. Aku tuh waktu kecil tuh, karena aku punya leluhur lah, kerabat gitu di daerah Tengger. Di situ yang namanya kejawen dan sebagainya itu masih kuat. Orang sana tuh waktu suatu hari dia berangkat ke rumahnya nenekku. Nah, rumah nenekku udah di dekat sini di lereng Penanggungan, sementara dia ada di lereng Bromo. Dia
bawa uang itu sedikit dan sebagainya, udah orang tua juga, orang kuno lah, dia nggak tahu transportasi, nggak tahu gini dan sebagainya. Pokoknya yang dia tahu rumahnya si nenekku ini ada di sebelah barat, sebelah matahari terbenam. Itu yang dia percaya. Dia tuh naik bis, dia tuh katanya naik bis nggak nyampe katanya dia tuh. Kalau berarti itu memang di selain hutan ya? Apa? Ayat Mimang juga kan tapi? Iya ini semacam ayat Mimang. Dia tuh naik bis tuh nggak nyampe. Akhirnya dia, namanya orang nggak tahu, ditanya sama naik bis apa, nggak ngerti. Iya, itu zaman dulu juga kan ya? Zaman dulu aku waktu kecil itu. Terus sama arah di nggak tahu, pokoknya aku ke barat, pokoknya aku ke Nangkulon naik bis itu. Terus ya aku modon. Ternyata dia naik bis lagi, gitu lagi, nggak nyampe katanya. Lama banget. Orang jualan itu kok jualan itu aja dari tadi. Orang jualan di bis tuh, katanya dia. Terus akhirnya ketemunya, selamat nih? Katanya dia itu sampai beberapa kali ganti bis. Dan itu seperti itu? Akhirnya dia udah mikirnya bukan aku tersesat, tapi aku disesatkan sama barang halus gitu. Akhirnya dia jaketnya dilepas, dibalik, langsung turun nyampe Pandaan. Oh jadi dibalik benar-benar dan berhasil. Dia setelah balik itu beberapa saat dan langsung turun di Pandaan. Anjir. Dikasih tahu orang ini Pandaan. Dia di Pandaan udah tahu udah. Oh di Pandaan aku dulu pernah ke sini. Jalannya ini, dia jalan kaki dari terminal Pandaan ke rumahku itu naik turun, tahu sendiri lah. Iya. Tapi zaman dulu ya masih deket lah. Anjir. Kirain kalau memang membalik pakaian itu mitos atau apa, ternyata dengan bukti seperti ini ternyata beneran ya. Iya, yang cerita juga orang tua, ceritanya menggebu-gebu itu loh. Aku ingat banget. Orangnya sekarang udah almarhum gitu. Aku ingat pas kecil terus dikasih tahu lah sama nenekku, itu namanya Oyot Mimang. Apa itu Oyot Mimang? Oyot Mimang itu kamu disesatkan dengan cara diputer-puter gitu. Ada kan ceritanya di tol ini. Iya. Yang paling aku inget itu, ya ini bukan orang deket juga ya, pernah denger lah. Itu di daerah Alas Roban. Alas Roban itu Jawa Tengah kalau nggak salah. Pantura lah. Begitu. Dia perjalanan normal kalau lewat situ, melewati Alas Roban itu sekitar 2-3 jam. Itu ada yang sampai disesatkan selama 8 lebih. Jadi dia berangkat malam, harusnya jam malam lah, jam 9, jam 12 sampai. Dia nyampainya itu subuh. Dan ya itu tadi, lewat di tempat yang sama dengan keadaan yang sama selama beberapa kali. Seorang pemotor. Jadi ya cerita mudik gitulah. Oh, mudik. Sendiri enggak? 2 orang. 2 orang. Dan semuanya sadar hal itu. Pertama ya itu melewati, ya namanya hutan, kayak nggak mungkin aja ada anak kecil main gitu kan. Itu ya gitu ceritanya, tiba-tiba ada anak kecil rame gitu malam-malam padahal. Itu nggak mungkin, sudah janggal dong. Sudah janggal. Ternyata yang sadar bukan hanya satu, 2 orang ini sadar. Orang sadar, oke, diterusin cek. Oke, melewati kayak apa ya, ada orang tanda itu apa namanya ya, gending-gending. Nah, gending-gending gitulah, ada yang nari, ada yang itu di tengah hutan. Kayaknya nggak logis juga di tengah hutan ada orang gitu kan. Itu. Terus, oke, diterusin aja. Nah, kok sampai anak kecil lagi? Gitu terus sampai pokoknya aku seingatku, aku inginnya 2, cuman kayaknya tidak 2 lebih 2 lebih kejadian lah di selama perjalanan itu. Dan itu selama 3-4 kali gitu akhirnya mereka diem. Terus? Diem. Nunggu subuh. Kayak saya ingatku ya, nunggu subuh. Udah agak terang lah. Ini nyampe. Jangan diterusin dan ketemu akhirnya kayak, ya udahlah, udah keluar dari hutan. Sampai mereka menepi di Indomaret. Ya kayak di minimarket itulah. Terus? Ketemu orang. Mas dari mana? Dari sini. Dia cerita lah. Aku berangkat tuh sebenarnya jam segini, tapi sampai gini nih. Lah, malah diadu nasib. Saya berangkatnya jam 7 dan nyampainya bareng. Jadi ada 2 orang diputer-puter. Tapi mereka berdua nggak ketemu. Ketemunya di pas keluar. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Bukan hanya di gunung,
Ya itu kan kita yang di Jawa lah ya, yang terkenal kan Alas Roban, Alas Purwo, itu sih. Gitu kalau misalnya kehabisan bensin gimana? Nah itu makanya serem gak sih? Serem. Dan ini bukan kehabisan bensin yang aku inget lagi ya. Ini aku lupa, ini entah cerita yang sama dengan ini atau cerita yang berbeda. Pokoknya ya itu sama-sama lewat hutan, nggak ada yang tahu jalan. Otomatis menyiapkan maps dong, Google Maps. Dia bawa 3 HP. Semuanya dicas full. Ketika masuk hutan, HP-nya ngedrop 3-tiganya. Jadi mau tidak mau mereka harus lewati hutan tanpa G-Maps. Terus menepi di kayak musola katanya. Kayak musola gitu. Ya dia sholat sambil ngecas. Ngecas itu baru dapat 5 atau 10%. Tiba-tiba ada orang yang datang. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman mengisyaratkan untuk segera cabut dari tempat itu. Oh, ngeri gitu. Ya. Kayak gitu-gitu. Aku lupa isyaratnya itu, entah dia ngambil sandal terus cabut atau apa, aku lupa. Pokoknya dia si kakek-kakek kalau nggak salah itu mengisyaratkan untuk oke, segeralah. Dilihat, waduh 10%, ya udahlah seadanya. Terus? Sampai tengah jalan mati. Akhirnya ya udah itu tadi. Apa muter-muter nggak jelas pakai itu. Pas sudah keluar dari zona hutan itu tadi, dilihat baterainya itu masih 100% semua. Jadi seolah-olah pas masuk situ, ini prank, nggak boleh pakai itu, kamu harus menurunkan jalan keluar sendiri. Kamu harus kaget. Tegang banget ya. Kaget aku. Aduh. Emang sama si dedemitnya tuh kamu nggak boleh main game gitu, harus merasakan sensasi ketakutan. Bener, kayaknya itu memang pandai main teka-teka apa kan di TTS itu kan. Kamu harus menemukan jalannya sendiri. Maze gitu. Kamu masuk akal. Anjir, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya nyala itu kan bisa di track kan. Emang muternya di mana sih? Gak diizinkan ya. Ya gitu. Ya kita merasa udah di jalan yang benar, nggak muter-muter, tapi di muter-muter kan, wah kita kena ayat memang nih, bisa menyimpulkan. Tadi kalau mati kan kita nggak tahu. Kalau gitu aku pernah tahu seorang motovlog. Wow, oke. Dia tuh nggak pernah bikin konten horor. Oh jadi bukan konten kreator horor? Kan dia bukan konten kreator. Terus. Dia tuh orang trail, naik hutan, masuk gunung itu nggak pernah dia. Dan dia untuk menyiasati tersesat selalu Sherlock sama istrinya. Oke. Itu pada si konten ini dia bilang nggak nemu jalan keluar, istrinya nge-WA katanya kamu dari tadi muter-muter. Anjir, di YouTube ada? Aku kayaknya liatnya di YouTube deh, seingatku itu kan yang bikin serem. Dia tuh bukan nggak pernah nyari horor. Iya itu masalahnya. Kalau horor kan kita bisa berprasangka oh itu dijak dibuat-buat. Dan ini liatnya tuh kayak wow gitu. Itu posisinya di hutan berarti ya? Di hutan banget. Di hutan banget tuh kayaknya cerita kesesat-kesesat sampai situ dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Selamat malam.